Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kita cek ombak saja. Dari beberapa polling yang ada, kita lihat saja Anies Baswedan dengan PKS ya, lebih kuat mana? Ini sekarang gue mau tahu seberapa kuat PKS dibandingkan dengan suara-suara Anies Baswedan ya. Mungkin ya dari PKS semuanya, apakah kekuatan dari Anies Baswedan dan PKS ini sama posisinya. Nah, ternyata dari beberapa hasil polling begitu dari 16.000 suara, maka ini Anies Baswedan 93,2% dibandingkan dengan PKS. Karena apa? Karena kekuatan di situ adalah ternyata di media sosial banyak yang kemudian pendukung-pendukung Anies Baswedan dibandingkan dengan PKS. Ini mungkin ya sangat solid atau bagaimana, tapi yang jelas ya pemain dari X ini menunjukkan bahwa posisi Anies Baswedan sangat luar biasa dan tinggi di situ. Ini sudah pasti PKS kalah. Pendukung Anies paling dari ya Kampung Akuarium. Ini komentar netizen. Biarlah ya. Ini komentar-komentar netizen. Jangan dibenturkan PKS dengan Pak Anies. Kalau ini yang terjadi ya ini gimana? Ya si Mulyono sangat senang dan berhasil. Pecah kabarnya begitu kan. Tapi secara realitas bahwa kekuatan di situ posisi di media sosial ternyata kekuatannya Anies Baswedan paling tinggi dibandingkan dengan PKS begitu kan. Karena mungkin pemilih PKS itu satu ya tidak punya X begitu kan sebagian mereka, atau yang solid-solid itu mungkin menjauh dari media sosial atau bagaimana begitu kan. Sedangkan Anies Baswedan rata-rata 97% atau sudah bisa dipastikan 100% itu pendukung-pendukungnya punya X, punya Twitter begitu kan. Sehingga kalau ada vote di situ yang jelas adalah pendukung Anies Baswedan yang menang. Secara realitas ini dari media sosial. Tapi kita lihat saja adu kekuatan sekarang. Kita belum arahnya di Pilkada DKI Jakarta ini, apakah suara sah yang tidak sah ini banyak dengan suara yang sah. Artinya lebih banyak mana suara sah dan suara yang tidak sah nantinya begitu. Itu kelihatan. Makanya kalau itu benar suara tidak sah itu banyak, maka polling itu memang benar. Nah, kalau masih ya suara sah mungkin hanya sebagian dari suara yang sah, maka kemudian yang terjadi situ ya yang jelas suara sah di situ menentukan bahwa itu adalah pendukung-pendukung antara Kim Plus dan PDIP begitu yang sah di situ begitu kan. Sisanya tinggal bagikan aja. Atau setidaknya begini, memang Kim Plus ya dengan suara tidak sah lebih banyak mana nantinya begitu kan. Kalau memang lebih banyak suara yang tidak sah berarti kan salah satunya itu adalah pendukung Anies Baswedan. Coba kita baca, ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen ya. Jangan adu domba katanya ya. Bahkan tidak ada yang adu domba, hanya ingin mencoba buktikan omongannya ya Pak Mardhani Alisera. Ini wacana Anies bentuk parpol baru mencuat, Mardhani tegaskan PKS jadi besar tidak bergantung kepada orang lain. Nah ini yang kita buktikan bersama. Apakah nantinya PKS tidak mau tergantung kepada orang lain atau bagaimana begitu kan? Atau pendukung-pendukung dari PKS ini sangatlah solid atau bagaimana? Nah ini yang kita lihat. Karena yang sejak dulu PKS ini kan menjadi oposisi di situ begitu kan ya. PKS menjadi oposisi, terus kemudian 10 tahun begitu kan. Tapi pada kenyataan sekarang kan sudah berkoalisi dengan pemerintah, tidak lagi menjadi oposisi, dan kita cek ombak ya. Maksud saya seperti itu begitu kan ya. Makanya saya ambil dari polling orang ya untuk menjadi kekuatan mana yang lebih kuat di situ begitu ya. Ada yang mengatakan gak dua-duanya. Berarti kan pendukung Mulyono, kata komentar-komentar dari netizen begitu kan ya. Satu, dulu Anies juga menang polling terus. Hasilnya bagaimana? Ini Anies dan PKS sebenarnya orang-orang yang berisan secara idealisme dan intelektual. Harus bisa berkolaborasi suatu saat nanti ini. Ya kalau mereka berkoalisi lagi ya tidak ada masalah begitu kan. Karena pendukung-pendukung Anies Baswedan hari ini kan punya pendukung sendiri. Maksud saya itu adalah PKS punya pendukung sendiri, Anies Baswedan punya pendukung sendiri, sama-sama pendukung. Yang kita cek ombak di sini lebih kuat mana antara pendukung Anies Baswedan dan PKS dengan solidnya itu begitu. Itu yang kita lihat, bukan mengadu domba dan sebagainya, tidak begitu, wajar dong, sama seperti survei-survei yang lain begitu kan ya. Seperti survei-survei yang lain dan sebagainya. Mari kita baca ini.
Saya suka dengan pendiriannya yang teguh kokoh, biarpun Pak Anies Baswedan ditinggal sendirian tetap beliau berdiri tegak dan kuat. Prinsip seperti inilah yang langka di negeri ini. Pertahankan Pak, saat ini nanti tiba rakyat akan tahu, teruslah belajar beriringan dengan rakyat. Mestinya pimpinan dan kader PKS menggunakan polling ini untuk mengevaluasi, bukan malah mengkontradiktif, over defensif ya, dan menyerang. Masih cukup waktu untuk evaluasi dan orientasinya. Iya. Jadi artinya apa? Artinya kita itu menunjukkan apakah benar ya sekarang ini pendukung-pendukung PKS ini akan solid atau pendukung-pendukung Anies Baswedan yang solid. Ya, kita tes ombak begitu kan. Jadi saya kira bukan provokator, bukan dibenturkan dengan ini, bukan, tapi melihat apakah Anies Baswedan ini punya pendukung begitu kan ya. Itu yang saya lihat begitu kan ya, apakah Anies Baswedan punya pendukung atau tidak. Jadi inilah kan bisa kelihatan nantinya kalau Anies Baswedan tidak punya pendukung, artinya polling itu kan kalah seharusnya. Jadi artinya apa? Artinya PKS ini ya karena PKS hanya mendapatkan 5%, sedangkan Anies Baswedan mendapat 19%, artinya secara tidak langsung bahwa bisa saja dua hal yang harus kita lihat. Pendukung Anies mungkin banyak di X, atau pendukung PKS banyak di YouTube atau di berbagai platform lainnya. Mungkin seperti itu begitu, atau pendukung PKS ini sebagian mereka tidak masuk pada X begitu kan, bisa saja. Ini kan hanya ingin membuktikan kekuatan itu begitu kan. Makanya sampai hari ini kan pendukung Anies Baswedan di media sosial kan banyak mendukung mendukung Anies begitu kan. Tapi apakah solid atau tidak? Ini yang mesti kita lihat. PKS di situ begitu sebagai bentuk bahwa wah, kalau ada polling PKS dan Anies Baswedan ya kedua-duanya harus kompak, dalam artian bahwa apakah milih PKS atau Anies Baswedan. Kan begitu logikanya, orang kan dibenturkan seperti itu. Ya, maka bagi kami sah-sah aja sebenarnya. Ini kan bukan hanya ingin menguji tes ombak saja begitu, kekuatannya seperti apa begitu kan ya. Apakah pendukung-pendukung Anies Baswedan ini sangatlah tinggi atau bagaimana? Inilah politik yang ada saat ini begitu kan. Saya yakin dan saya yakin-yakinnya bahwa dalam konteks ini begitu kan ya, dalam konteks ini saya kira ya tidak ada kendala apapun sebenarnya. Ya di tahun 2029 ya Anies Baswedan kalau tidak punya partai mau berlabuh kemana sebenarnya. Ini yang kita lihat. Ya jangan-jangan jangan-jangan Anies Baswedan diusung oleh PKS lagi. Kan begitu logikanya. Ya sekarang ini kan sudah berpaling begitu kan ya. Uji kekuatan aja begitu. Dalam artian pendukung dari Anies Baswedan dan PKS itu maksudnya. Jadi artinya yang saya paparkan di sini adalah ternyata pendukung Anies Baswedan sangat solid dibandingkan dengan PKS di media sosial. Ingat, saya garis bawahi di media sosial itu pendukung Anies Baswedan sangat luar biasa ya. Banyak pendukungnya di situ begitu dibandingkan dengan PKS ya. Apakah PKS cukup solid nanti di tahun 2029? Kita lihat saja begitu. Belum tentu juga begitu. Anies Baswedan di tahun 2029 belum tentu juga, karena nanti di tahun 2029 begitu diberikan warna demokrasi yang berbeda-beda. Jangan-jangan ya gabung kepada Kim semua. Sehingga PDIP sudah tinggal sendirian ini begitu kan. PDIP saya kira tidak bisa mengusung calon di tahun 2029, kan ditinggal sendirian. Mau bagaimana coba? Oke, mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast ini. Jangan lupa di subscribe.